Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau sudah menyampaikan dakwah kepada Raja Fir'aun, dan beliau kemudian dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Sampailah kepada satu titik, yaitu di pinggiran Laut Merah. Dan saat itu Nabi Musa dan pengikutnya sudah sangat terdesak. Di depan terbentang lautan luas, sementara di belakang Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejar dengan persenjataan lengkap. Tidak ada jalan lain bagi Nabi Musa alaihissalam, dan tidak ada jalan lain bagi pengikutnya kecuali berharap kepada Musa sang Rasulullah. Lantas dalam keadaan demikian, kepanikan melanda pengikut Nabi Musa. Sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangannya, berdoa ke langit menghadap Allah, berharap agar Allah menolong dalam situasi yang terjepit seperti itu. Sementara di belakang Fir'aun dan bala tentaranya semakin mendekat. Apa yang dilakukan Nabi Musa, saudara? Tiba-tiba Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, anidrib bi'asakal bahr." Wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Nabi Musa tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi. Nabi Musa juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Beliau hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Lalu ketika dipukulkan tongkat itu ke laut, dengan tiba-tiba laut yang luas itu membelah dua. Dan kemudian dari terbelah laut itu, pengikut Nabi Musa dapat melihat jalan untuk menyeberangi lautan itu. Maka Nabi Musa memerintahkan kepada pengikutnya untuk menyeberangi lautan itu. Saudara-saudara, dari kisah itu kita ingin mengambil pembelajaran betapa saat-saat genting seperti itu Nabi Musa alaihissalam itu menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat-saat seperti itu hanya berserah diri yang ada. Dan Nabi Musa hanya mempunyai satu jalan, yaitu mentaati perintah Allah dengan memukulkan tongkatnya ke laut. Dalam kehidupan nyata, berapa kali kita diberikan oleh Allah pertolongan pada saat-saat yang mendesak. Berapa kali kita diberikan oleh Allah pertolongan yang kadang kita juga tidak tahu. Tetapi pada saat detik-detik terakhir, itu pertolongan itu datang. Dan pertolongan itu jatuh pada saat-saat injury time, saat-saat detik-detik terakhir. Bahkan dalam pertandingan olahraga, misalnya sepak bola, basket, dan lain sebagainya, berapa banyak satu tim yang sudah unggul bisa jatuh kalah karena di saat-saat terakhir itu. Artinya kelengahan di saat-saat terakhir bisa membuat fatal hasil yang akan dicapai. Sebaliknya apabila kita betul-betul masih fokus di detik-detik terakhir, insya Allah kita akan dapat mendapatkan kemenangan.
maka Idul Fitri sudah diambang perjalanan Ramadan kita. Artinya kemenangan sudah kelihatan di pelupuk mata. Tinggal beberapa hari lagi. Tetapi tahukah kita banyak lengah di detik-detik terakhir. Fokus ibadah kita tidak sefokus pada saat di awal dan di pertengahan Ramadan. Tuntutan-tuntutan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri membuat fokus ibadah kita berkurang. Sebagian kita lebih banyak mungkin ke tempat perbelanjaan. Ibu-ibu yang tadinya banyak tilawah, bertadarus, kemudian sekarang lebih banyak di dapur untuk menyiapkan semua persiapan Idul Fitri. Sungguh di detik-detik terakhir seperti ini, kita sepertinya akan mengalami kekalahan. Karena fokus kita dikalahkan oleh kepentingan dunia kita. Fokus kita dikalahkan oleh kegembiraan ketika mau menyambut Idul Fitri. Sementara puncak daripada Ramadan itu Allah siapkan di saat-saat terakhir ini. Oleh karenanya ada beberapa hal, tips-tips agar kita tidak menjadi orang yang kalah. Sehingga perjuangan dari awal Ramadan ini sampai kepada final kita di akhir Ramadan dapat berhasil dengan sukses. Yang pertama, teruskan ibadah kita. Memang mungkin terasa capek tarawih, sudah mulai terasa mengantuk. Mengaji pun mungkin tidak pada saat awal kita bisa sampai berapa juz sehari. Sekarang mungkin sudah banyak mengalami penurunan. Demikian juga bangun malam untuk bertahajud misalnya. Tetapi harus kita lanjutkan, itulah tantangan kita. Itulah kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk beriktikaf di 10 malam terakhir. Karena pada saat itu kita mengalami kelesuan ibadah. Karena pada saat itu kita mengalami pecah fokus kita dalam beribadah. Oleh karena itu, maka di 10 malam terakhir ini, yang tinggal beberapa malam lagi ini, fokus ibadah kita tidak boleh surut. Kita harus kejar kemenangan kita. Kita harus segera mendapatkan apa yang diabadikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mendapatkan kemenangan. Lis-sha'imin farhatain, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbih. Untuk orang-orang yang berpuasa itu dijanjikan Allah 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pada saat kita beridul fitri dan kebahagiaan saat kita bertemu Allah nanti. Maka teruslah fokus beribadah, mantapkan niat kita, siapkan diri kita sembari kita menyiapkan Idul Fitri kita juga tetap penyiapan zahir batin kita menghadapi puncak dari 10 malam terakhir ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, tidak kita jadikan lengah, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.